Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Anila Fitri Yenedi, NIM 12010225304, kelas 4B PBA. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Muawiyah ibnu Abi Sofyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy keturunan Bani Umayyah, yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah Muawiyah diangkat jadi khalifah, ia menukar sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki atau disebut dengan kerajaan atau dinasti, dan sekaligus memindahkan ibu kota negara dari kota Madinah ke kota Damaskus. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar ibnu Khattab, Umayyah menjabat sebagai panglima pasukan di bawah pimpinan Ubaidah ibnu Jarrah untuk wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir. Pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan, ia diangkat menjadi wali untuk wilayah Suriah yang berkedudukan di Damaskus. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tahun 661 Masehi, diwarnai dengan krisis dan pertentangan yang sangat tajam di wilayah Islam, di mana ditandai dengan perang Siffin yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mati terbunuh sewaktu salat subuh di Masjid Nabawi Madinah. Sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib tahun 661 Masehi, sebagian umat Islam di Irak memilih dan mengangkat Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Akan tetapi Hasan adalah orang yang taat, bersikap damai, serta tidak tega dan perpecahan Islam. Akhirnya diadakanlah serah terima kekuasaan di kota Kufah. Dengan demikian dimulailah dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah itu perluasan daerah Islam itu sangat luas sampai ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam dari zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, dan Persia, dan Mesir. Seiring dengan itu, pendidikan pada periode dinasti Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti kutab, masjid, dan majelis sastra. Materi yang diajarkannya pun bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pengajarannya pun tidak sama, sehingga melahirkan beberapa pakar ilmuwan dalam berbagai bidang tertentu. Selanjutnya, pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah, di mana pola pendidikannya itu sudah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya kutab serta majelis sastra. Jadi, tempat pendidikan pada periode dinasti Umayyah adalah kutab. Yang pertama adalah kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata dasar katabah yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, kutab adalah tempat belajar menulis. Kutab tersebut merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Adapun cara yang dilakukan oleh pendidik, di samping mengajarkan Al-Quran, mereka juga belajar menulis dan tata bahasa serta tulisan. Perhatian mereka pun bukan tertumpu mengajarkan Al-Quran semata saja dengan mengabaikan pelajaran yang lain. Akan tetapi perhatian mereka tuh pada pelajaran sangat besar, di mana Al-Quran dipakai sebagai bahasa bacaan untuk belajar membaca. Kemudian dipilihlah ayat-ayat yang akan ditulis untuk dipelajari. Di samping belajar menulis dan membaca, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita-cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Kalau dilihat di dalam sejarah pendidikan Islam, pada awalnya dikenal dua bentuk kutab. Yang
berfungsi sebagai tempat pendidikan yang memfokuskan pada tulis baca. Yang kedua, kutab, tempat pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar keagamaan. Peserta didik dalam kutab adalah anak-anak tidak dibatasi, baik miskin maupun kaya. Para guru pun tidak membedakan murid-murid mereka. Bahkan ada sebagian anak miskin yang belajar di kutab memperoleh pakaian dan makanan secara cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun memperoleh hak yang sama dengan anak-anak laki-laki dalam belajar. Yang kedua yaitu masjid. Setelah pelajaran anak-anak di kutab selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid, di mana peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab, di mana pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Dan di sana juga diajarkan kesusasteraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Di antara jasa besar pada periode dinasti Umayyah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah termasuk syair. Pada periode ini juga didirikan masjid ke seluruh pelosok daerah Islam. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah selalu menjadi tumpuan penuntut ilmu di seluruh dunia Islam. Pada dinasti Umayyah ini, masjid sebagai tempat pendidikan terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah, guru belumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, gurunya adalah ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan keahliannya. Umumnya, pelajaran yang diberikan guru kepada murid-murid seorang demi seorang, baik itu di kutab maupun di masjid, itu untuk tingkat menengah. Sedangkan pada tingkat tinggi, pelajaran yang diberikan oleh guru adalah dalam satu halaqah yang dihadiri oleh pelajar bersama-sama. Yang ketiga yaitu majelis sastra, di mana majelis sastra itu merupakan tempat berdiskusi, membahas masalah kesusasteraan, dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasa Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan mengumpulkan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan berkembangnya semi prosa. Usaha yang tidak kalah pentingnya pada masa dinasti Umayyah ini dimulainya penterjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, seperti yang dilakukan oleh Khalid ibnu Yazid, di mana ia memerintahkan beberapa sarjana Yunani dan Qibti ke dalam bahasa Arab tentang ilmu kimia, kedokteran, dan ilmu falak. Nampaknya pendidikan Islam pada masa periode dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Hanya saja memang ada sisi perbedaan perkembangannya, di mana perhatian para Khulafaur Rasyidin di bidang pendidikan agaknya kurang memperhatikan perkembangannya, sehingga kurang maksimal. Pendidikan berjalan tidak diatur oleh pemerintah, tetapi oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir tidak ditemukan. Jadi, sistem pendidikan Islam ketika itu masih berjalan secara alamiah, karena kondisi ketika itu diwarnai oleh kepentingan politis dan golongan.
Walaupun demikian, pada periode dinasti Umayyah ini dapat disaksikan adanya gerakan penerjemah ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Pada umumnya, gerakan penerjemahan ini terbatas keadaan orang-orang tertentu dan atas usaha sendiri, bukan atas dorongan negara dan tidak dilembagakan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pola pendidikan pada periode dinasti Umayyah melanjutkan pendidikan semasa Khulafaur Rasyidin, walaupun ada sisi perbedaan dan perkembangannya tersendiri. Perkembangan tempat-tempat pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah itu ada 3 macam, yaitu kutab, masjid, dan majelis sastra. Di samping itu, pada periode dinasti Umayyah juga telah melaksanakan pendidikan dengan berbagai tingkat sebagai berikut, yaitu ada tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, di mana kurikulumnya telah disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.